Dok, siang-siang nih ke Polres Bogor. Jadi saya ini datang mau meninjau perkembangan laporan saya di Polres Bogor. Meninjau laporan saya terhadap saudara KH terkait pasal 351 ya, penganiayaan dan juga Junto 335. Melihat perkembangan kelanjutannya seperti apa, karena saya juga mendapatkan informasi hari ini itu sebenarnya pemanggilan kedua. Minggu lalu pemanggilan pertama mangkir, minta reschedule. Tapi di reschedule sekarang panggilan kedua pun tidak datang lagi. Harusnya kapan panggilan keduanya? Panggilan keduanya hari ini. Tidak ada sama sekali. Mungkin sempat untuk memberikan somasi ya kepada dia, akan tetapi tidak ada tanggapan sampai somasi dari pengacara saya 2 kali. Somasi untuk pasal yang lain. Jadi sampai saat ini tidak ada itikat baik untuk meminta maaf, tidak ada itikat baik. Sudah 2 kali pemanggilan, itu berlaku baik bagi saksi dan ini juga ya, saksi juga dan pelapor. Jadi jika ini kan sudah naik sidik ya, sudah penyidikan, bukan klarifikasi tapi lebih ke arah penyidikan. Sudah bukan penyelidikan. Tadi sih saya menanyakan bagaimana pemanggilan hari ini progresnya, dan ternyata memang terlapor tidak datang hari ini. Meminta reschedule lagi dan lagi. Alasannya? Alasannya katanya sih sibuk ya, cuman saya kurang tahu sibuk apa. Itu sih saya sangat kecewa ya, karena sempat mendengar dari tayangan kalau dia sebagai warga negara yang baik jika dipanggil katanya akan datang. Laporan saya di Jakarta Barat 2 kali dipanggil nggak datang. Sekarang pun di Polres Bogor sudah 2 kali pemanggilan juga tidak datang. Jadi mana katanya sebagai warga negara yang baik kok nggak datang-datang? Aku cuma menyampaikan aja karena saya pernah melihat tayangan katanya jika dia dipanggil sebagai warga negara yang baik akan datang. Mereka infonya akan melakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, bersifat presisi dan sesuai prosedur dan protap dari kepolisian. Gitu kan. Seharusnya ya, tapi saya di sini kan bukan penyidik, itu memang hak prerogatif dan kebijakan subjektivitas dari penyidik. Karena di sini kan bukan penganiayaan ringan, ancamannya pun tahunan, bukan bulanan. Jadi saya mau ini harus diberikan efek jerak dan menjadi contoh untuk public figure serta pria-pria yang bertulang lunak, gitu ya, supaya tidak ada korban-korban lain yang berjatuhan atau tidak dijadikan sebagai panutan untuk laki-laki yang memang bermental tulang lunak. Jadi kalau kasus saya yang dia laporkan masih dalam tahap penyelidikan, dan saya juga ini mengharapkan keadilan karena di sini saya korban. Makanya saya di sini juga sudah ada diterima laporan saya dari Komnas Perempuan dan mereka juga menanggapi dengan baik. Karena di sini saya perempuan, saya dianiaya, posisinya juga pasalnya juga bukan pasal ringan 351, dan saya juga sudah ada tanggapan yang positif. Laporan saya pun diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi dari pihak kementerian pun akan mengawal kasus saya. Saya kan juga banyak laporan ya dari perempuan-perempuan yang lain. Ternyata mereka ini merasa diduga telah dilecehkan juga secara verbal oleh terlapor ini. Banyak ya. Berapa orang, Dok? Lebih dari 10 orang secara verbal ya. Di sini kan nanti juga akan dilihat, pokoknya saya maju terus, pantang mundur, dan saya akan mencari keadilan. Seperti kata pepatah kan, there is no justice in the world unless we make it. Tidak ada keadilan di dunia ini kecuali kita harusnya mencari sendiri. Makanya di sini saya datang untuk mencari keadilan untuk saya, karena saya sudah dirugikan, baik penganiayaan secara mental, penganiayaan secara fisik, kerugian materi, dan ibaratnya itu tidak kecil. Ya ini untuk di sini lebih kita kasih ke pidananya dulu. Nanti untuk masalah perdata pasti akan saya update.
tadi udah banyak korban yang tadi yang Iya. jalan. Ini kalau pas banyak korban udah akan kita mempercepat penyidikan pasti jalan. Iya, Jadi ada iya. urus kalian bareng gitu. Ya harusnya ketika banyak korban otomatis dari sini juga kan terlihat, kalian tahu lah siapa sih yang duluan gitu kan. Dan alhamdulillah dari pihak kepolisian, dari pihak Komnas Perempuan, dari pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan respon yang positif, karena di Indonesia ini perempuan masih dilindungi ya. Kita negara timur, di kepolisian sendiri juga ada tim perlindungan perempuan dan anak. Di kementerian juga ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Komnas Perempuan juga ada. Jadi di sini saya sih sangat bersyukur dan juga bangga berada di negeri timur yang menjunjung tinggi harkat martabat wanita. Betapa wanita itu sepertinya tidak boleh disakiti oleh kaum pria. Ibaratnya untuk urusan tenaga, apalagi postur tubuh lah. Bagaimana saya menganiaya dia, postur tubuh saya aja sudah jauh berbeda. Dari tenaga sudah jelas, perempuan itu kenapa ada perlindungan kepada kita sebagai perempuan, karena tenaga kita itu ya gimana sih, tenaga perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Postur tubuh juga sudah jelas ya, dia tinggi besar, saya kan kecil. Ibaratnya di sini minion kalau aku tuh gitu kan, gitu ya. Makanya lucu ketika ada seseorang yang tinggi besar merasa dianiaya oleh saya. Oleh karena itu lebih baik kita buktikan aja secara hukum, karena negara ini negara hukum. Nanti kita lihat, akan terlihat secara terang benderang siapa yang salah gitu kan. Karena kita lihat sendiri kan di Indonesia ini siapa aja tidak ada yang kebal hukum. Makanya apalagi saya, kalau memang saya bersalah, pasti polisi pun akan memberikan sikap yang objektif. Setelah dari dalam, saya sih sangat di sini berterima kasih kepada Polres Bogor yang sudah menindaklanjuti laporan saya dengan baik. Kemudian ada kekecewaan terhadap terlapor karena sudah 2 kali pemanggilan tidak kooperatif. Seperti itu. Jadi di sini sangat disayangkan karena terlapor ini tidak kooperatif. Nah, ibaratnya sudah pemanggilan kedua. Bilangnya hari ini di reschedule apa? Menurut informasi katanya terlapor meminta di reschedule. Iya. Alasan apa tuh? Katanya, ini masih katanya juga ya. Alasannya sibuk. Nah, ini sibuk apa, Mas? Udah yang kedua kali berarti mungkin selanjutnya sudah melakukan. Ini kan sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terlapor ini. Harapan saya mudah-mudahan dari pihak kepolisian Bogor ini akan menindak tegas kepada terlapor yang diduga telah melakukan tindak pidana 351. Itu jadi saya berharap untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, dan harapan saya agar terlapor ditahan, dijemput dan ditahan. Itu harapan saya. Nah, untuk di schedule kapan dan Itu saya kurang tahu, mungkin nanti dari pihak pers atau media bisa menanyakan langsung ke bagian humas atau penyidik. itu langsung dipaksa gimana? Nah itu saya juga kurang tahu, karena itu sebenarnya kebijakan atau hak subjektif daripada penyidik. Mungkin sejauh ini Tapi harapan saya tentunya untuk secara tegas aja, secara tegas, karena ini kan tindak pidana penganiayaan ya, diduga telah dilakukan oleh terlapor. Jadi ya saya berharap untuk mendapatkan keadilan dan berharap untuk segera dilakukan gelar perkara, kemudian dijadikan tersangka, dan untuk selanjutnya ditahan dan diadili seadil-adilnya. ada rasa kecewa nggak sampai 2 kali nggak ada? Oh iya, kecewa karena saya pernah melihat tayangannya, katanya jika saya ini warga negara yang baik, ketika ada laporan maka saya akan datang.
gitu. Saya kecewanya itu mana sikap gentleman-nya kan, jika Anda merasa benar seharusnya datang dengan perempuan dan anak. Mereka sudah memberikan respon yang positif dan sangat memberikan empati dan simpati terhadap kasus dan yang saya alami ini. Jadi guys, dokter sempat bilang katanya bukan hanya dokter Dok, yang Iya, untuk kasus pelecehan seksual secara verbal diduga terlapor ini sudah sudah ada banyak korban berjatuhan, diduga telah banyak korban berjatuhan, lebih dari 10 orang. bilang sama nggak sih sama dengan dokter gitu, maksudnya udah terlakukan rata-rata seperti apa sih? Kalau yang dapat saya dilaporkan sih, mungkin sebelum-sebelumnya ketika mereka berhubungan ada hubungan spesial, ada mungkin ya ibaratnya itu keributan yang sudah berlebihan. Ini saya juga mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi dari Cinta Luna, ada, kemudian ada juga beberapa mantan-mantan memang orangnya temperamental dan emosional. Kenyamanan ya kepada perempuan, baik yang dianiaya, yang mengalami kekerasan secara seksual, yang mengalami kekerasan secara verbal, ini adalah kabar baik untuk kita semua. Meskipun sebelum itu pun tetap kan kalau di Indonesia perempuan ini masih dilindungi, serta pemberian respon yang positif serta fasilitas. Mereka juga ada memberikan bimbingan psikologi kepada saya, sehingga saya lebih beda kan dengan dulu kalian ketemu saya. Sekarang lebih rileks karena saya mendapatkan ada perlindungan gitu, dan di sini juga saya diberikan konseling kalau misalnya keadilan akan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Tidak kooperatif berarti menunjukkan tidak ada upaya yang baik ya dari terlapor. Saya merasa diuntungkan dengan dia tidak datang, berarti kan sudah jelas tidak kooperatif gitu. Karena kalau misalnya kooperatif berarti ada itikat baik. Kalau tidak ada itikat baik berarti jelas ini orang kenapa tidak ada itikat baik. Katanya benar, kalau orang benar kan harusnya berani, kalau orang benar kan harusnya mempunyai itikat baik menghadapi masalah gitu kan ya. Karena saya juga ketika dipanggil ya saya datang. Ini kan dipanggil di Jakarta Barat, di Polsek Taman Sari tidak datang. Kemudian di sini sudah kasusnya bukan penyelidikan lagi, kalau ini sudah naik penyidikan karena ini kan tindak pidana murni ya. Kan ada bimbingan konseling psikologis, kemudian di sini juga diberikan ada support group gitu. Jadinya itu korban-korban itu tidak merasa sendiri, oh ternyata banyak. Dan akhirnya mental kita pun lebih kuat. Tadinya saya merasa sedih ya, kalau sekarang saya merasa hidup itu good life is about good problem gitu kan. Hidup yang baik itu adalah memiliki masalah yang baik. Ketika kita memiliki good problem, maka akan mendapatkan pelajaran hidup dan membuat kita lebih kuat. Jadi ketika kita menghadapi masalah yang baik, maka masalah tersebut akan menjadi pembelajaran untuk kita dan menjadi kita lebih kuat, menjadi manusia yang lebih baik dan mendapatkan hikmah. Itu jadi motivator. Ini terakhir Dok, ada yang mau disampaikan ke Kaha mungkin Dok, lagi Dok. Jadilah pria sejati, karena seorang pria sejati itu dia akan mengakui ketika salah dan akan meminta maaf ketika dia salah. Jadi harapan saya, jadilah lelaki sejati, tidak boleh kabur daripada masalah. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itulah lelaki sejati.